Setelah benda asing berupa anggur itu berhasil dikeluarkan, kondisi Mongi berangsur membaik. Dengan wajah penuh harap, sang wali, seorang anak kecil yang sedang menunggu, bertanya apakah anjing kesayangannya itu sudah tidak sakit lagi. Dokter Li Jun tersenyum dan mengonfirmasi bahwa Mongi sekarang sudah baik-baik saja. Saat itulah, Mongi menggonggong ceria, dan Li Jun kembali mendengar suara hati anjing itu memanggil pemiliknya dengan sebutan majikan. Melihat anjingnya sudah bisa bernapas lega, si anak langsung memeluk Mongi sambil menangis kencang. Di sela tangisannya, ia memarahi Mongi, menyebutnya bodoh karena sembarangan memakan anggur. Meski memarahi, jelas sekali itu adalah bentuk rasa sayangnya yang amat dalam. Karena ia sangat takut kehilangan Mongi, Mongi sendiri merespons dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Li Jun. Anjing kecil itu meminta maaf karena sudah membuat majikannya khawatir. Setelah suasana lebih tenang, Dr. Li Jun memberikan edukasi penting. Ia menegaskan bahwa anjing, terutama ras kecil seperti Maltese, dilarang keras memakan anggur karena bisa berakibat fatal. Si anak mendengarkan dengan serius dan berjanji akan lebih berhati-hati. Setelah pasien anak kecil itu pulang, Li Jun kembali termenung di ruang praktiknya. Ia masih merasa sangat aneh. Suara hewan-hewan itu terus terdengar jelas seperti bahasa manusia. Ia mencoba mencerna apakah ini hanya efek dari mimpinya, atau memang ada yang berubah pada saraf pendengarannya. Ia berusaha keras terlihat normal di depan asistennya, manajer Zhang. Li Jun bahkan sempat berbincang singkat dengannya, berandai-andai betapa membantunya jika manusia benar-benar bisa bicara dengan hewan agar diagnosa bisa lebih cepat. Tak lama kemudian, pintu klinik kembali terbuka. Seorang wanita paruh baya masuk membawa anjing coklat kecil bernama Tangkong. Awalnya, ia terlihat ragu karena baru pertama kali mengunjungi klinik tersebut. Namun, melihat penampilan Dr. Li Jun yang profesional dan tampan, ia pun merasa sedikit tenang. Manajer Zhang menyapa dan bertanya apakah ia ingin mengobati anjingnya. Namun, wanita itu menjawab dengan santai, "Ah, bukan mengobati. Saya hanya mau cari makanan saja." Ia menjelaskan bahwa belakangan ini Tangkong sangat susah makan. Ia mengira anjingnya hanya bosan dengan makanan lama karena faktor usia yang mulai menua. Sepertinya dia sudah tidak punya selera makan. "Jadi saya mau coba ganti merek yang lebih enak," ucapnya tanpa rasa khawatir. Dr. Li Jun segera meminta manajer Zhang memandu wanita itu ke bagian makanan hewan. Namun, saat mereka hendak melangkah, tiba-tiba terdengar suara gerutuan yang penuh amarah. "Aku harus bilang berapa kali, sih?" Terkejut, Li Jun menunduk dan menatap Tangkong. Anjing coklat itu ternyata sedang mengomel. Masalahnya bukanlah soal makanan, melainkan gusinya yang sangat sakit. Spontan, Li Jun bertanya, "Sakit gusi? Apa maksudmu?" Tangkong tersentak kaget. Ia tidak menyangka manusia di depannya ini bisa mengerti ucapannya. "Kamu benar-benar bisa mendengarku?" tanya Tangkong, yang langsung dijawab dengan anggukan mantap oleh Li Jun. Merasa tertarik, Tangkong menanyakan nama sang dokter, lalu memperkenalkan dirinya sendiri. Ia membusungkan dada dengan bangga saat Li Jun memuji namanya yang merupakan pemberian sang ibu. Namun, suasana berubah ketus saat Tangkong mulai mengeluh soal ibunya yang ia anggap tidak peka. Ia bercerita tentang kejadian 4 hari lalu. Saat rasa sakit di gusinya mulai tak tertahankan hingga ia melepehkan makanannya ke lantai. Waktu itu Tangkong menggonggong keras, "Aku tidak bisa makan makanan keras, gusiku sakit." Namun, ibunya justru salah paham, mengira ia hanya pilih-pilih makanan. Sang ibu hanya memeluknya dan berjanji mencari makanan yang lebih enak. Padahal Tangkong hanya ingin ibunya tahu di mana letak rasa sakitnya. Kembali ke masa sekarang, Tangkong mengadu bahwa ia sudah berkali-kali mencoba menjelaskan, tapi ibunya tetap tidak mengerti. Karena Tangkong terus menggonggong berisik, sang ibu akhirnya menegur, "Tangkong, diam. Jangan berisik." Teguran itu dibalas Tangkong dengan suara kesal, "Jangan mengomeliku terus." Sambil meminta maaf pada dokter karena anjingnya berisik, sang ibu menggendong Tangkong dengan bingung. Li Jun kemudian meminta izin untuk memeriksa mulutnya. "Nah, cepat periksa mulutku," seru Tangkong setuju. Begitu melihat ke dalam, Li Jun terkejut. Gusi Tangkong terlihat sangat merah, bengkak, dan terdapat karang gigi. Li Jun kemudian menatap sang wali Tangkong dan menjelaskan dengan serius, "Nona, Tangkong bukan tidak selera makan karena bosan. Dia ingin makan, tapi dia menderita periodontitis atau peradangan gusi yang hebat." Li Jun memaparkan bahwa setiap kali Tangkong mengunyah, rasanya seperti ditusuk-tusuk. Itulah yang membuatnya jadi sensitif dan mudah marah. Mendengar hal itu, wanita itu kaget dan seketika merasa sangat bersalah karena telah meremehkan kondisi anjingnya. Li Jun pun mengedukasi bahwa infeksi gusi pada anjing tidak boleh dibiarkan.
karena bakteri bisa menyebar ke organ dalam melalui aliran darah. Sebagai solusi, Li Jun menyarankan untuk mengganti makanan tangkong dengan makanan basah, serta melakukan pembersihan karang gigi atau scaling. Wanita itu sempat khawatir karena pembiusan pada anjing tua cukup berisiko. Namun Li Jun menenangkan bahwa fisik tangkong secara umum sangat bagus dan aman untuk prosedur tersebut. Setelah meresepkan obat radang dan memberikan bonus pasta gigi khusus, sang ibu berterima kasih sedalam-dalamnya. Saat mereka berjalan keluar, Tangkong menoleh ke arah Li Jun dan berkata, "Hei dokter, terima kasih sudah memberitahu ibu tentang apa yang kurasakan. Mohon bantuannya lagi lain kali ya." Li Jun tersenyum dan menjawab dalam hati, "Iya, sampai bertemu lagi nanti." Setelah mereka pergi, suasana klinik menjadi sedikit lebih tenang. Manajer Zhang yang kagum dengan ketajaman diagnosa bosnya terus memuji, "Wah, Anda sangat hebat. Bagaimana Anda bisa tahu kalau gusi Tangkong sedang sakit?" Li Jun yang masih merahasiakan kemampuannya hanya menjawab merendah, bilang ia hanya mengira-ngira. Manajer Zhang bercanda, "Saya pikir Anda benar-benar bisa berbicara dengan binatang. Bagaimana kalau kita ganti konsep klinik menjadi dokter hewan yang bisa berbicara dengan hewan?" Li Jun hanya tertawa canggung menanggapi ide yang sebenarnya adalah fakta tersebut. Tiba-tiba, pintu klinik terbuka. Seorang wanita dewasa masuk menggendong Mongi, ditemani oleh anak kecil yang menjadi pasien pertama Li Jun. Wanita itu membungkuk dalam-dalam untuk berterima kasih sekaligus melunasi biaya pengobatan yang sebelumnya belum terbayar karena panik. Sebagai bentuk apresiasi, anak kecil itu lalu mendekati Li Jun dengan malu-malu, lalu memberikan sebuah hadiah kepada Li Jun. Mendengar perkataan anak kecil itu, Li Jun merasa terharu dan menerima hadiah itu dan bertanya apakah boleh dibuka sekarang hadiahnya. Anak kecil pun menjawab boleh, dengan nada yang malu. Lalu Li Jun membuka hadiah yang diberikan anak kecil itu. Setelah dibuka, ternyata hadiahnya adalah sebingkai gambar ucapan terima kasih telah mengobati Mongi. Bingkai itu sangat lucu menurut manajer Zhang. Melihat hadiah ucapan terima kasih yang dibuat oleh anak kecil itu, Li Jun pun merasa terharu. Ia pun tersenyum sambil berkata gambar yang sangat bagus ya, dan berjanji kepada anak kecil itu jika dia akan menyimpan hadiah ini dengan sangat baik.